Apakah Anda orang yang merayakan ulang tahun? Bagaimana hukumnya menurut Islam? Simak ulasannya di bawah ini. Dilansir dari tulisan Ustadz Abdul Somad pada blognya yang berjudul, Ulang Tahun Haram, Benarkah? Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang hukum merayakan ulang tahun. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali jika dikecualikan oleh dalil. Al-Bahr Al-Muhit, 7/263. Hal yang menyebabkan ulang tahun haram. Pertama, mesti dirayakan setahun sekali, sesuai peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam keyakinan astrologi Yunani kuno, peredaran planet berpengaruh terhadap nasib manusia. Maka dirayakan setahun sekali untuk memohon kepada para dewa agar diberi kebaikan setahun mendatang. Ini bertentangan dengan hadits, artinya, siapa yang mengambil suatu ilmu dari astrologi, maka ia telah mengambil satu cabang sihir, ia menambah yang ia tambahkan. Hari, Abu Daud, sedangkan sihir itu termasuk satu dari 7 dosa besar. Juga bertentangan dengan hadits, siapa yang datang kepada peramal, meyakini ucapannya, maka telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kedua, meniup lilin sembari memanjatkan doa untuk setahun yang akan datang. Ini adalah bentuk pemujaan agama Majusi yang menyembah api. Ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan hanya memohon kepada Allah SWT. Dengan demikian, jika seorang Muslim melakukan tradisi di atas, berarti telah melakukan 2 dosa besar, sesuai hadits, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 dosa besar. Mereka bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, mempersekutukan Allah, melakukan praktik sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari perang dan menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Hari, Al-Bukhari, adapun mensyukuri nikmat Allah SWT bernama kelahiran, maka itu merupakan suatu kewajiban. Kelahiran adalah satu dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah SWT. Oleh sebab itu nikmat kelahiran mesti disyukuri. Dalam sebuah hadits disebutkan, Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, hari itu aku dilahirkan, hari itu aku diangkat menjadi Rasul, atau, hari itu wahyu diturunkan kepadaku. Hari, Muslim, menurut hadits ini, ada 3 alasan mengapa Rasulullah SAW berpuasa setiap hari Senin sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT. Satu di antaranya adalah mensyukuri nikmat kelahiran. Jika demikian, maka Rasulullah SAW tidak hanya mensyukuri nikmat kelahiran setahun sekali, bahkan seminggu sekali. Setiap tanggal 10 Muharram setiap tahun kaum muslimin berpuasa sebagai ungkapan syukur atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Padahal peristiwa itu telah terjadi ribuan tahun silam, akan tetapi kaum muslimin tetap melaksanakannya, untuk kembali merasakan nikmat dan mensyukuri nikmat tersebut. Komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang masalah ini, sesungguhnya Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, ia dapati orang Yahudi melaksanakan puasa, Asyura. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, mereka menjawab, hari itu Allah menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Musa. Maka kami melaksanakan puasa bersyukur kepada Allah SWT. Dapat diambil pelajaran dari riwayat ini bahwa melakukan perbuatan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah pada hari tertentu, apakah dalam bentuk pemberian nikmat ataupun dijauhkan dari suatu musibah, lalu diulang kembali pada hari yang sama dalam 1 tahun. Syukur kepada Allah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk ibadah, seperti sujud, puasa, sedekah dan membaca Al-Quran. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dengan demikian, maka syukur atas nikmat bukanlah sesuatu yang diharamkan. Akan tetapi dengan ungkapan syukur yang dibenarkan oleh syariat Islam dengan memperbanyak ibadah seperti yang disebutkan Al-Hafiz Ibnu Hajar di atas. Di samping itu kita juga mendoakan orang lain yang diberi nikmat oleh Allah dalam bentuk ucapan selamat, agar nikmat tersebut berkekalan, karena sesungguhnya ketika kita mendoakan orang lain maka sesungguhnya doa itu untuk diri kita sendiri. Di samping syukur, hari kelahiran dimaknai dengan mengingat dan introspeksi diri bahwa umur bukan hadiah, akan tetapi umur adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.